Silakan Bapak Raden Sukoco, waktu dan tempat kami persilahkan. Halo, bisa didengar? Sudah bisa, Pak. Sudah bisa ya? Oke. Ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berada di forum webinar ini yang ini bagian dari upaya kita untuk selalu menambah pengetahuan kita dan juga kemudian bersama-sama belajar supaya bagi notaris di dalam menyelenggarakan atau melaksanakan jabatannya semakin kuat, semakin kokoh pengetahuannya, dan bagi rekan-rekan anggota luar biasa menjadi tambahan bekal di dalam rangka nanti melaksanakan jabatannya dan juga kemudian menambah pengetahuan yang juga bermanfaat, diasah dan kemudian dipertajam di dalam magang, sehingga nantinya ketika melaksanakan jabatannya sudah mempunyai bekal yang cukup. Nah, tentu saja kami berharap bahwa di samping yang diselenggarakan oleh kita, pengurus wilayah Kalimantan Selatan, Ikatan Notaris Indonesia, ada juga yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pendidikan yang lain, ada yang sudah mendahului dari senior kita, yaitu dahulu didirikan ada BEN Institute. Nah, kemudian nanti pada tanggal 31 Juli juga dari salah satu senior notaris kita, Dr. Bahrudin, mendirikan rumah belajar Dr. B, tanggal 31 Juli pembukaannya. Dan juga yang tingkat nasional ada INC yang selalu memberikan banyak pengetahuan dan juga melaksanakan webinar-webinar. Demikian juga yang diselenggarakan oleh pengurus-pengurus wilayah yang lain atau bahkan diselenggarakan oleh pengurus pusat. Nah, kami berharap bahwa rekan-rekan sekalian rajin untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut, kemudian banyak menimba pengetahuan, banyak belajar, yang semoga dengan banyak belajar dan banyak pengetahuan, maka nanti akan bisa melaksanakan jabatannya secara baik di masa yang akan datang, yang akhirnya nanti akan menambah kewibawaan jabatan notaris di hadapan masyarakat Indonesia secara umum dan untuk di Kalimantan Selatan di hadapan masyarakat Kalimantan Selatan secara khusus. Nah, kenapa kita perlu sekali untuk melaksanakan ini semua, belajar ini dikarenakan apa? Dikarenakan tantangan zaman semakin hari semakin berat dan jabatan notaris tentu harus tetap kita jaga sebaik-baiknya. Nah, untuk memulai, kita awali dulu dengan bersama-sama berdoa. Kita pimpin dengan tata cara agama Islam. Bagi rekan-rekan yang lain, silakan berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami bahwa yang benar adalah benar dan berilah kekuatan kepada kami untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah adalah salah dan berilah kekuatan kepada kami untuk meninggalkannya. Ya Allah, berikanlah tambahan kepada kami ilmu. Ya Allah, berikanlah kepada kami tambahan ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini sebagai acara kita pembukaan dengan doa pada pagi hari ini. Moderator, langsung materi saja. Halo?
Iya Pak Koco. Oke. Kalau materi yang akan kita sajikan pada pagi hari ini adalah hal-hal yang terkait dengan hukum jaminan. Nah, rekan-rekan sekalian, perjanjian dan jaminan, perjanjian yang kemudian diikuti dengan perjanjian jaminan, saat ini rasanya adalah merupakan hal yang paling banyak kita kerjakan sebagai seorang notaris, dan juga nanti mungkin jabatan-jabatan lain seperti PPAT atau kemudian jabatan-jabatan yang lain. Mengingat apa? Saat ini ternyata tugas-tugas notaris itu sudah banyak yang dicantumkan dalam undang-undang, tetapi di dalam praktek tidak lagi bisa kita jalankan. Sehingga mengurangi, tentu saja mengurangi banyak pekerjaan kita. Contohnya, saya yakin di dalam 5 tahun terakhir ini, notaris di Indonesia tidak ada yang kemudian melaksanakan atau membuat akta protes mengenai surat-surat utang yang harus dicairkan. Kan? Ada yang membuat protes LC yang tidak dicairkan? Tidak ada. Padahal itu ada dalam undang-undang, dan dulu sebelum zaman internet ini maju, itu adalah merupakan penghasilan besar bagi seorang notaris. Pekerjaan yang banyak dilakukan dan kemudian mempunyai nilai ekonomis yang besar bagi notaris. Coba saja kalau ada LC besarnya 5 miliar, tidak cair, kemudian dibuatkan akta protesnya, fee-nya 0,5% saja, itu sudah sangat besar. Nah, tetapi itu tidak ada lagi sekarang. Nah, ada lagi hal-hal yang kemudian terkait dengan undang-undang yang baru ini. Sekarang ini pendirian perseroan perseorangan, pendirian BUMDes itu tidak menggunakan notaris. Pendirian perseorangan cukup deklarasi, mendaftarkan diri di Kumham. Nah, tidak perlu notaris. Badan usaha milik desa yang merupakan badan hukum juga tidak melalui notaris. Dia cukup pendiriannya didasarkan pada berita acara dari rapat musyawarah badan musyawarah desa. Nah, oleh karena kemudian pekerjaan yang menjadi pekerjaan utama kita sekarang adalah perjanjian-perjanjian pembiayaan, perjanjian kredit, atau kemudian hutang piutang, berikut jaminannya. Karena apa? Karena biasanya perjanjian kredit, hutang piutang akan diikuti oleh penjaminan. Oleh karenanya kemudian kita harus belajar lagi atau kemudian membuka-buka kembali hal-hal yang terkait dengan jaminan ini. Di dalam undang-undang pasal 1131 KUH Perdata ada satu pernyataan bahwa segala barang bergerak dan tidak bergerak milik seorang debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatannya. Nah, yang dengan demikian maka seluruh harta milik debitur menjadi jaminan atas semua hutang-hutangnya. Sementara di pasal selanjutnya, pasal 1132 KUH Perdata, hasil dari penjualan barang-barang tersebut dibagi sesuai dengan rasio hutang masing-masing. Apabila krediturnya lebih dari satu, kecuali ada alasan yang sah untuk didahulukan. Oke ya. Nah,
Pasal 1132, 31 dan 1132 KUH Perdata, ya, di sana menegaskan bahwa ya, ketika ada utang piutang antara kreditur dengan debitur, maka secara otomatis harta milik debitur adalah jaminan atas semua hutang-hutangnya. Hanya perlu kita ingat lagi, semua kreditur berkedudukan sama, kecuali ada alasan-alasan khusus. Nah, alasan khusus untuk didahulukan apa? Alasan khusus untuk didahulukannya yaitu adanya penjaminan yang sifatnya khusus sehingga kemudian bisa atas jaminan tersebut didahulukan dari kreditur-kreditur yang lain. Nah, untuk penjaminan itu ada dua kelompok besar. Ya. Untuk bisa didahulukan ini ada dua kelompok besar penjaminan. Yang pertama adalah jaminan kebendaan, kemudian yang kedua adalah jaminan perorangan. Ya, perseorangan. Jaminan kebendaan dan jaminan perseorangan. Nah, penjaminan yang sifatnya khusus itu harus dilakukan dengan perjanjian tersendiri. Nah, disinilah kemudian hal-hal yang terkait dengan hukum jaminan ini menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat atau kemudian menjadi sesuatu yang mesti kita perhatikan secara baik. Bisa minta tolong saya dijadikan host admin supaya bisa share screen. Atau bisa diizinkan saya untuk share screen? Ya, sudah Pak, silakan Pak. Ya. Nah, yang perlu diperhatikan pertama adalah sebenarnya hukum jaminan itu apa? Dari para ahli, paling tiga saya menyitir dari 3 orang. Yang 2 ini adalah dosen saya. Menurut J. Satrio, hukum jaminan adalah aturan hukum yang mengatur jaminan piutang kreditur kepada debitur. Nah, di sini ada catatan, terutama dari Prof. Sri Sudewi Mahsum Sofan. Pendapat J. Satrio ini lebih mengutamakan kepentingan kreditur. Nah, kemudian menurut Profesor Ali Mansur, hukum jaminan adalah aturan yang mengatur hubungan hukum antara kreditur dan debitur ketika agunan atau jaminan diperlukan dalam pemberian kredit. Nah, sementara yang ketiga, Prof. Sri Sudewi Mahsum Sofan menjelaskan hukum jaminan merupakan undang-undang yang mengatur konstruksi yuridis dan memungkinkan pemberian fasilitas kredit melalui penjaminan barang yang dibeli sebagai jaminan. Nah, pendapat Bu Sri Sudewi ini kemudian memang akhirnya berkembang sekarang ini seperti pembelian kredit rumah yang kemudian rumah yang dibeli itu dijadikan jaminan, atau kemudian leasing
di mana barang yang kemudian dibeli, misalkan motor, mobil, itu yang menjadi jaminan dan seterusnya. Akhirnya kemudian konstruksi hukumnya bisa berkembang semacam itu. Nah, pada hakikatnya sebenarnya hukum jaminan adalah satu peraturan hukum yang mengatur hubungan antara penjamin, debitur dalam hal ini, dan penerima jaminan sebagai akibat dari pengenaan hutang atau kredit pembiayaan tertentu dengan jaminan benda atau orang tertentu. Tadi undang-undang yang sudah saya sampaikan. Kemudian berikutnya, bagaimana sifat perjanjian jaminan ini? Perjanjian jaminan ada satu perjanjian yang sifatnya asesor atau perjanjian yang mengikuti perjanjian induknya. Perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri kecuali didahului dengan perjanjian sementara atau perjanjian pokok. Ya. Nah. Jadi perjanjian ini, sekali lagi, perjanjian jaminan ini, dia mengikuti perjanjian pokoknya. Tanpa ada perjanjian pokok, maka perjanjian jaminan ini tidak akan ada. Nah, tidak ada yang dapat menjamin hutang sesuatu apabila tidak ada perjanjian pokoknya. Karena apa? Karena tidak bisa menjamin sesuatu dengan sesuatu yang tidak berwujud. Nah, kita jelaskan dulu. Karena perjanjian jaminan ini mengikuti perjanjian pokoknya, maka rekan-rekan semua harus berhati-hati apabila membuat satu rangkaian pemberian kredit atau pembiayaan. Pertama, harus diperhatikan hal-hal teknis. Yang pertama, karena perjanjian jaminan ini mengikuti perjanjian pokoknya, maka hati-hati ketika membuat akta dalam satu paket. Misalkan ada yang membuat akta pembiayaan Gria Yasa Gria, atau sebenarnya pembiayaan yang diberikan oleh developer, oleh bank kepada developer untuk membangun. Biasanya kredit Yasa Gria ini atau pembiayaan Yasa Gria ini aktenya itu minimal ada 8. Bahkan sekarang ini satu paket itu aktenya ada 12. Nah, yang harus diperhatikan adalah selesaikan dulu perjanjian pokoknya. Jangan sampai memberikan nomor perjanjian pokoknya setelah perjanjian jaminannya. Karena kadang-kadang ada yang teledor. Yang kedua, perhatikan jam di dalam kepala akte. Ini persoalan teknis saja. Jangan sampai kemudian karena ini dibuat bareng-bareng antara perjanjian kreditnya atau kalau yang disyariat di perjanjian musyarakahnya, jamnya sama dengan jam SKMHT. Apalagi dengan jam fidusianya atau jam bortohnya. Nah,
Ini harus diperhatikan betul. Ya. Jadi bagi rekan-rekan, jamnya jangan sampai terjadi jam yang tidak rasional. Beberapa waktu yang lalu ada seorang senior kita di Surabaya, yaitu tempat magangnya Mas Jo itu, digugat gara-gara selisih waktu antara perjanjian pokok dengan perjanjian jaminannya hanya 20 menit. Jadi katanya ini tidak mungkin. Ini perjanjian kredit yang sepanjang ini diselesaikan dalam 20 menit. Sementara itu kemudian perjanjian jaminannya pada 20 menit setelah jam perjanjian pokoknya. Sampai sekarang belum selesai nih gugatannya, masih di pengadilan, masih jalan. Nah, oleh karenanya kemudian hal-hal yang teknis semacam ini diperhatikan, apalagi persoalan nomornya. Kalau sampai terjadi nomor perjanjian pokoknya sesudah nomor perjanjian jaminannya, wah, akan terjadi kesalahan fatal. Walaupun jamnya sama. Tapi ingat sekali lagi, perjanjian pokoknya harus diselesaikan dan dikonstruksikan terlebih dahulu. Nah, kemudian yang kedua, mengenai isi di dalam perjanjian pokoknya. Nah, di dalam badan akte, ketika kita memasuki perjanjian pokok ini, jangan lupa detailkan di dalam premis akte, didetailkan besaran pembiayaan atau kreditnya itu berapa, berdasarkan apa, kemudian jaminannya apa saja, berdasarkan apa jaminan itu diberikan. Misalkan, jaminannya adalah tanah dan bangunan milik PT. Nah, upayakan, walaupun nanti di dalam pasal-pasalnya disebutkan, di dalam premis disebutkan dulu. Supaya apa? Supaya nanti tidak ada lagi pengingkaran atau kemudian menyatakan tidak ada dasar di dalam pemberian jaminannya. Kalau di dalam premis sudah disebutkan, biasanya nanti di dalam isi-isi pasal walaupun kadang-kadang sedikit terlewat atau kemudian sedikit kurang kuat di dalam perumusannya, tetapi karena di situ ada premis yang menyebutkan, maka kemudian akta itu tidak akan mengalami penurunan kekuatan dari pemberian jaminannya. Nah, oleh karenanya kemudian ketika ingin memberikan jaminan, harus dilihat banyak hal memang. Sebelum memberikan jaminan, maka kita harus melihat bagaimana prosedur pemberian jaminan-jaminan tersebut. Kalau itu jaminannya adalah jaminan kebendaan bagi barang-barang yang dimiliki oleh pribadi dan merupakan harta bersama, ingat ya, kita harus meminta persetujuan dari pasangan hidupnya. Sekaligus juga menanyakan tentu saja apakah mempunyai perjanjian kawin bersaharta atau tidak. Kalau kemudian perseorangan ini sudah divorce, sudah ada perceraian, maka harus ada penegasan. Di dalam perceraian ini sudah ada pembagian harta atau belum. Kalau itu belum, nah maka perlu diselesaikan persoalan yang terkait dengan harta bersama ini.
Kalau istrinya lebih dari satu, maka perlu dilihat bagaimana istri-istri ini statusnya. Apakah istri yang terdahulu, istri yang berikutnya, istri berikutnya ini apakah masuk memiliki harta bersama itu atau tidak, dan seterusnya perlu dilihat dari akta nikahnya. Nah, jadi ketika kita ingin memberikan suatu jaminan, maka perlu kita mengetahui juga bagaimana kewenangan di dalam menjaminkan harta tersebut. Nah, kalau ini harta milik perseroan terbatas atau harta milik perseroan komanditer, maka kemudian tentu saja dilihat bagaimana prosedurnya di dalam anggaran dasar dan anggaran dasar dari pendirian perseroan terbatas tersebut, dan juga di dalam anggaran dasar di dalam persetujuan komanditer. Ini perlu diperhatikan secara baik. Nah, saya beberapa kali menemui mengenai kewenangan atau prosedur di dalam menjaminkan oleh perseroan terbatas. Di dalam akta PT-nya, ini jelas-jelas sebuah PT yang bergerak di bidang properti, jual beli properti. Di dalam anggaran dasarnya ada klausula yang cukup menyulitkan kita sebagai notaris dan sekaligus menyulitkan klien kita. Yaitu apa? Ada ketentuan dalam hal perseroan mengambil hutang dan membebankan harta perseroan, maka disyaratkan adanya pengumuman di mass media dalam jangka waktu 14 hari. Ini saya tidak cuma satu PT, kebetulan beberapa PT properti datang kepada saya. Nah, akibatnya apa? Ketika dia ingin mengambil kredit dan juga kemudian dia akan menjual propertinya, harus ada pengumuman. Saya tanya, ini PT-nya ini gimana ini? Pernah salah satu notaris saya konfirmasi, kenapa ini dimuat? Nah, notaris tersebut hanya menyatakan, ya Pak, maaf ini saya tidak melihat, saya copy paste saja dari standar akta PT. Nah, ternyata standar akta PT-nya yang dibuat adalah standar akta PT TBK, digunakan untuk membuat PT atau kemudian digunakan di dalam PT yang bergerak di bidang properti, itu akan menyulitkan. Nah, akhirnya memang ya kita rubah saja. Dirubah saja klausul itu, ada RUPS, dirubah klausul itu kemudian dihilangkan. Nah, ini selingan saja mengenai kawan-kawan. Nanti kalau membuat PT bagi pengembang yang baru, coba dicek lagi, jangan sampai nanti ada justru menyulitkan rekan-rekan pengembang untuk bergerak di dalam kegiatan-kegiatan pokoknya tersebut. Oke. Kembali pada persoalan jaminan. Tadi, bahwa ketika kita ingin menjaminkan suatu benda atau memberikan jaminan perseorangan, maka yang perlu diperhatikan adalah prosedur-prosedur yang baku di dalam ketentuan perundang-undangan yang lain. Apakah itu kemudian di buku 1 maupun bagaimana prosedurnya di buku 3, harus kemudian betul-betul diperhatikan. Oleh karenanya kemudian kita sebagai notaris memang tidak bisa untuk tidak belajar yang lain. Ya, pengetahuan kita mengenai hukum perdata harus komprehensif dan kita harus banyak belajar. Oke. Kita lanjutkan share berikutnya.
Nah, di dalam jaminan ini ada jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum adalah jaminan sesuai dengan pasal 1131 tadi. Bahwa semua orang yang berhutang maka hartanya bergerak maupun tidak bergerak menjadi tanggungan atas segala perikatannya. Nah, sementara itu untuk jaminan khusus, ada pasal-pasal dalam hukum jaminan yang mengatur barang-barang dijadikan agunan hutang atau dikenal sebagai jaminan kebendaan. Nah, jaminan kebendaan adalah jaminan yang objek berupa harta bergerak maupun tidak bergerak yang dimaksudkan untuk menjamin hutang debitur kepada kreditur jika debitur tidak mampu membayar hutangnya kepada kreditur di masa yang akan datang. Nah, dari adanya jaminan khusus inilah yang kemudian melahirkan hak didahulukan dari kreditur atas benda-benda yang dijadikan jaminan. Artinya didahulukan adalah ketika seorang debitur tidak mampu lagi membayar hutangnya, maka harta benda yang dijaminkan tadi secara khusus menjadi jaminan untuk pelunasan hutang-hutang yang dijamin dengan benda tersebut. Tidak mengikuti ketentuan pasal 1131 yang kemudian berbagi rata dengan para kreditur yang lain, tetapi atas benda-benda tersebut didahulukan untuk melaksanakan atau melakukan pembayaran atas hutang yang sudah diperjanjikan dan kemudian dijamin dengan benda-benda tersebut. Nah, tetapi hal yang perlu diperhatikan adalah apabila benda-benda yang dijadikan jaminan khusus ini tidak cukup untuk menutup hutang debitur kepada kreditur, bukan berarti kemudian debiturnya lepas tangan. Harta benda yang lainnya menjadi jaminan juga secara bersama-sama dengan kreditur lain. Jadi kalau misalkan barangnya dijamin ini, yang dijaminkan tidak cukup, bukan berarti kemudian udah dijamin ini ya sudah, tidak ada yang lain, bukan berarti begitu. Harta yang lain masih juga menjadi jaminan, tetapi tidak menjadi jaminan yang didahulukan. Dia nanti masih dicadangkan dengan harta yang milik debitur yang tidak dijaminkan. Tetapi ketentuan mengenai penjaminannya mengikuti ketentuan dalam pasal 1131 KUH Perdata. Oke. Nah, berikutnya mengenai jenis-jenis jaminan kebendaan. Secara umum, jaminan kebendaan ini nanti bentuk dan caranya dilakukan sesuai dengan jenis barang atau bendanya. Untuk barang-barang yang bergerak, maka kemudian ada beberapa pola penjaminannya, dan untuk barang-barang tidak bergerak, ada pola penjaminannya tersendiri. Nah, jaminan kebendaan yang pertama adalah gadai. Gadai adalah penjaminan di mana barang yang digadaikan adalah barang bergerak yang terdiri dari barang berwujud dan tidak berwujud, seperti perhiasan dan surat piutang. Jika debitur tidak dapat melunasi pinjaman, kreditur dapat memiliki barang yang digadaikan. Nah, menurut pasal 1155 dan 1156 KUH Perdata,
eksekusi barang gadai dapat dilakukan dalam salah satu dari dua bentuk, yaitu eksekusi langsung atau eksekusi berdasarkan putusan pengadilan. Nah, gadai ini mempunyai ciri yang khas. Ciri khasnya apa? Barang yang dijaminkan dikuasai oleh kreditur. Ya. Jadi kalau ada barang bergerak yang kemudian dijaminkan dan dibuatkan perjanjiannya dengan gadai, maka barangnya, bendanya dikuasai oleh kreditur. Misalkan di pegadaian yang pada menjaminkan kalung, menjaminkan gelang, menjaminkan anting-anting, menjaminkan laptop, menjaminkan HP. Nah, maka kemudian semua barang itu dikuasai oleh pemegang gadainya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi krediturnya yang menguasai barangnya. Nah, nanti nilai-nilai yang besar yang lain seperti saham, kemudian sertifikat deposito, segala macam juga dikuasai oleh krediturnya. Atau juga kemudian dibalik. Apabila ada seorang kreditur yang kemudian ingin menjaminkan sebuah saham, sekian saham, sejumlah saham, atau menjaminkan sertifikat deposito, maka ketika saham atau depositonya tadi dikuasai oleh krediturnya, maka akte yang dibuat adalah akte gadai. Satu. Ya. Kemudian jaminan yang lain, jaminan kebendaan yang menyangkut barang bergerak. Nah, yang banyak kita lakukan sekarang ini adalah fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda atas dasar kepercayaan. Selama benda yang dialihkan hak kepemilikannya tersebut tetap berada di bawah kendali pemilik benda. Nah, kalau fidusia berbeda dengan gadai. Di dalam fidusia, benda yang dijaminkan tetap ada pada penguasaan pemilik benda. Kalau di sini ada kreditur debitur, maka kemudian benda yang dijaminkan fidusia ini tidak dikuasai oleh kreditur, tetapi tetap dikuasai oleh debitur. Contohnya, kredit kendaraan, maka kendaraannya tetap dipakai kemana-mana oleh pemiliknya. Ya, tetapi dia merupakan benda jaminan. Oleh karenanya kemudian, karena ini merupakan satu jaminan, jangan coba-coba kita melakukan pengalihan pada pihak lain secara langsung. Karena apa? Itu nanti bisa masuk penggelapan. Nah, atau kemudian yang nilainya besar yang bisa difidusiakan adalah hak tagih karena perjanjian utang piutang. Dalam pasal 1721 KUH Perdata, utang piutang disamakan dengan perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian kredit. Dalam perjanjian kredit, seorang kreditur akan mempunyai hak tagih kepada debiturnya. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 42/99 tentang jaminan fidusia memberikan definisi utang atau hak tagih sebagai hak untuk menerima pembayaran. Hak tagih dapat diagunkan dengan ikatan jaminan fidusia. Nah, hak tagih ini nanti akan ada dua macam.
Ada hak tagih secara umum, ada juga nanti hak tagih yang atas nama. Oke. Nah, kalau hak tagihnya itu hak tagih secara umum, maka nanti dia dijaminkan dengan fidusia. Nah, tetapi juga kita tahu bahwa di dalam sebuah kredit kadang-kadang kemudian ada diminta oleh bank kita membuat akta cesi. Nah, apa itu cesi? Cesi adalah hak tagih piutang yang dapat dialihkan kepada pihak kreditur baru, yang mana pengalihan tersebut lazim dilakukan dengan cara cesi sesuai pasal 613 KUH Perdata. Nah, cesi adalah pengalihan hak atas kepindahan bergerak tak berwujud, ya, intangible goods yang biasanya berupa piutang atas nama, ya, piutang atas nama kepada pihak ketiga. Jadi kalau ada A dengan B mempunyai piutang, nah kemudian C dia adalah kreditur dari B, maka kemudian B mengalihkan hutangnya, hak tagihnya tersebut kepada pihak krediturnya. Nah, ini perlu diperhatikan ketika kita akan membuat cesi dan membuat fidusia atas hak tagih. Yang perlu diperhatikan adalah apakah nanti kreditur baru tadi bisa menguasai atau bisa melaksanakan eksekusi atau tidak secara langsung. Kalau krediturnya bisa menguasai dan kemudian mengambil pembayaran secara langsung, maka lakukanlah dengan cesi. Tetapi ketika hak tagih tadi tidak bisa langsung dikuasai langsung oleh debiturnya, oleh krediturnya, maka buatlah fidusia. Jadi, misalkan saja ada sebuah pengembang. Nah, ketika pengembang ini kemudian dia berhutang kepada satu bank, dan dia mempunyai tagihan-tagihan dari banyak orang, pembayaran-pembayaran. Nah, sementara itu rekening pembayarannya itu ada di bank lain, maka jangan dibuatkan cesi. Karena apa? Karena nanti akan kesulitan di dalam melakukan proses penarikan atau eksekusi atas uangnya. Nah, kalau itu tagihan berada di tempat lain, maka kemudian buatlah dengan fidusia. Karena apa? Hak tagih tadi bisa kemudian dijaminkan dengan fidusia. Jadi konstruksinya nanti akan menjadi semakin lengkap. Oke. Nah, ini yang terkait dengan jaminan-jaminan keberdaan atas barang-barang yang tidak bergerak. Yang bergerak. Nah, berikutnya untuk barang-barang yang tidak bergerak. Nah, untuk barang-barang tidak bergerak sudah diatur, terutama untuk tanah dan bangunan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Nah, mengenai hak tanggungan ini, saya kira nanti ada pembahasan sendiri dari rekan-rekan PPAT yang terkait dengan pemberian hak tanggungan atas tanah dan bangunan. Nah, memang kemudian ada juga atas tanah dan bangunan ini yang dimungkinkan untuk dijaminkan dengan fidusia, yaitu terutama untuk semacam kondominium, rumah susun, yang sebenarnya nanti yang ditanggungkan itu adalah manfaatnya, lebih cenderung kepada manfaatnya. Nah, disitulah yang kemudian
bisa dilakukan dengan fidusia. Tetapi kalau kemudian yang dijaminkan adalah bendanya itu tersendiri, benda tidak bergeraknya sendiri, maka kemudian yang akan kita lakukan adalah aturan-aturan yang terkait dengan hak tanggungan. Oke. Nah, ada satu lagi jaminan untuk barang tidak bergerak. Dan ini masih di dalam praktek banyak rekan-rekan yang mendapatkan order, yaitu hipotek. Nah, biasanya yang sekarang ini masih jalan hipotek ini atas kapal dan atas pesawat terbang. Kapal dan pesawat terbang adalah benda tidak bergerak, harta tak bergerak. Jadi walaupun dia bisa pergi kemana-mana, tetapi kapal dan pesawat terbang ini di dalam KUH Perdata, di dalam hukum Indonesia yang berlaku sekarang ini masuk dalam kelompok harta tak bergerak, harta tidak bergerak. Ya, atau kemudian ada yang menyatakan benda tetap. Nah, jadi hati-hati, walaupun ini bergerak kemana-mana, jangan kemudian dikatakan pesawat sama kapal ini adalah barang bergerak. Ya memang barangnya bergerak kemana-mana. Tetapi secara hukum, dia merupakan barang tidak bergerak. Sehingga ketika dia dijaminkan, baik itu kapal maupun pesawat terbang, dilakukan dengan hipotek. Jadi bukan dengan gadai atau dengan fidusia, tapi yang dilakukan dengan hipotek. Atau juga karena tidak bergerak, kemudian bukan juga dengan menggunakan hak tanggungan. Ya, oleh karena ini kemudian di dalam pasal 1162 sampai 1232 KUH Perdata serta Undang-Undang 17 2008 tentang pelayaran, bab 4 tentang hipotek dan piutang pelayaran yang didahulukan mengatur mengenai bagaimana prosedur, bagaimana caranya, bagi apa yang harus dilakukan di dalam ketentuan mengenai menjaminkan kapal. Nah, nanti menjaminkan pesawat udara juga ada ketentuan-ketentuannya tersendiri. Apabila terjadi debitur gagal memenuhi kewajiban pembayaran utangnya, maka pasal 1178 ayat 2 KUH Perdata pelaksanaan hipotek dalam kasus debitur luar prestasi memberi peminjam, maka kreditur sebagai pemegang hipotek di kapal berhak untuk melakukan penjualan lelang publik atas kapal yang sudah dibebani hipotek. Nah, hasil penjualan kapal digunakan untuk memenuhi kewajiban debitur kepada kreditur. Jadi, sudah diatur dalam undang-undang kalau atas kapal maka kemudian penjualannya dilakukan menggunakan lelang publik. Nah, ini jaminan-jaminan kebendaan. Nah, berikutnya, jaminan yang lain adalah jaminan perorangan. Jaminan perorangan pada prakteknya disebut dengan bortoh atau penanggungan. Dalam KUH Perdata sendiri tidak ada ketentuan yang secara eksplisit memberi pengertian mengenai bortoh atau menyebutkan bahwa bortoh adalah penanggungan. Nah, mengenai penanggungan ini diatur dalam 1820 sampai 1850 KUH Perdata. Arti penanggungan bortoh dapat kita lihat di dalam pasal 1820 KUH Perdata, di mana dikatakan penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, sekali lagi, persetujuan dari pihak ketiga demi kepentingan kreditur mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur bila debitur tidak memenuhi perikatannya. Jadi bortoh ini adalah satu persetujuan dari pihak
ketiga, demi kepentingan kreditur, dia sanggup untuk melunasi hutang-hutang debitur. Nah, biasanya nanti penanggungan ini ketika seseorang atau sebuah badan hukum ingin mencari kredit, maka kemudian dia harus ada yang menjaminnya. Nah, tentu saja si penjamin ini biasanya nanti mendapat bagian atau keuntungan tertentu dari kredit yang diberikan kepada debitur tersebut. Nah, bahasa kerennya sekarang itu adalah ada perusahaan-perusahaan manajemen investasi. Nah, perusahaan-perusahaan manajemen investasi ini berhubungan dengan bank-bank besar. Bahkan kemudian membentuk konsorsium bank-bank tertentu dikoordinasi oleh manajemen investasi ini untuk memberikan kredit kepada perusahaan tertentu dalam jumlah yang sangat besar. Nah, perusahaan manajemen investasi ini sekaligus dia menjadi penanggung, menjadi borg dari kredit tersebut. Nah, ini yang skala-skalanya besar. Sementara itu untuk yang skala-skalanya di daerah seperti kita ini, yang sering terjadi adalah bank ingin dia mendapat keamanan lebih, ya. Bank pengen mendapatkan keamanan lebih. Dengan cara apa? Dengan cara para pemegang saham dari pengembang, dia diminta untuk menjadi bortoh atas kredit atau pembiayaan yang dilakukan oleh perseroan terbatas di mana mereka sebagai pemegang sahamnya. Nah, kasus semacam ini sebenarnya kasus belum lama praktek semacam ini. Kalau dulu begitu PT itu mempunyai hutang, maka ya sudah, pemegang saham tidak dilibat-libatkan karena pada dasarnya PT itu atau perseroan terbatas memisahkan antara harta pribadi seseorang dengan harta perseroan. Jadi para pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar share atau saham yang diletakkan di dalam perseroan terbatas tersebut. Tetapi kemudian aturan tersebut justru dimanfaatkan oleh para pemegang saham nakal. Mereka rata-rata menggunakan PT digunakan untuk merampok bank. Setelah mendapatkan kredit, maka kemudian uangnya dicairkan, digunakan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, dan akhirnya kemudian PT-nya dibiarkan begitu saja menanggung seluruh hutangnya. Ketika tidak mampu, PT-nya dipilotkan. Nah, ketika PT-nya dipilotkan, ya sudah, dia sudah bisa mengambil keuntungan dari bank tanpa melakukan usaha apapun juga. Nah, akhirnya kemudian dari dunia perbankan mereka mencari berkonsultasi kepada para notaris. Apalagi ini yang harus dilakukan supaya para pemegang saham ini tidak nakal. Nah, akhirnya kemudian mereka rata-rata supaya tidak menyalahi hukum di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, walaupun Undang-Undang Perseroan Terbatas sekarang juga sudah berkembang. Nah, para pemegang saham ini ketika sebuah PT melakukan akad pembiayaan atau akad kredit, mereka semua diminta untuk menjadi bortoh. Direkturnya diminta untuk menjadi bortoh. Pemegang sahamnya diminta untuk menjadi bortoh. Komisarisnya juga diminta secara pribadi mereka menjadi penjamin perorangan atas hutang-hutang perseroan. Nah,
Sebenarnya ini memang agak-agak ambigu dengan bahwa PT itu memisahkan harta pribadi dengan harta perseroan, tetapi dikarenakan perkembangan di lapangan ada praktek-praktek nakal semacam itu, maka kemudian terpaksalah kemudian ada hal-hal yang lain yang dilakukan. Nah, masalahnya kemudian memang kita bagi notaris ini harus pandai-pandai untuk melihat ini semua. Oke. Nah, harus kita perhatikan bahwa ketika seorang BOR akan melakukan suatu penjaminan, kita harus memahami pengertian bahwa penanggungan ini adalah merupakan suatu perjanjian. Jadi nanti memang perlu akta tersendiri. Nah, tapi jangan lupa di dalam perjanjian induknya, di dalam premisnya, atau nanti di dalam isi pasalnya disebutkan akan adanya penjaminan pribadi atau penanggungan oleh pihak ketiga ini. Jadi penanggungan merupakan suatu perjanjian, kemudian penjamin ini adalah pihak ketiga. Pihak ketiga, kalau PT bisa jadi PT yang lain menjadi BOR, bisa jadi menjadi perseorangan, bisa jadi manajemen perusahaan manajemen investasi. Tetapi dalam praktek yang sering kita lakukan adalah para pemegang saham, direktur dan komisaris dari perseroan yang kemudian menjadi BOR. Nah, penanggungan ini diberikan demi kepentingan kreditur. Ya. Kemudian penjamin mengikatkan diri, BOR mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur kalau debitur wan prestasi. Jadi begitu debitur wan prestasi, maka kemudian kewajiban penjaminan oleh pihak ketiga ini atau penanggungan ini mulai berjalan. Nah, di dalamnya kemudian ketika melakukan penanggungan ada syarat-syarat yang kemudian mesti dipenuhi. Apa saja syaratnya? Tergantung dari debitur, kreditur, dan BOR-nya itu sendiri. Nah, rekan-rekan sekalian, perlu kita tegaskan lagi dari yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa sesungguhnya penjaminan, penanggungan adalah bersifat asesor. Artinya senantiasa dikaitkan dengan perjanjian pokoknya. Nah, tidak ada penanggungan, tidak ada penjaminan juga tanpa adanya perutangan pokok yang sah. Nah, kemudian yang paling khas, ya, besarnya penanggungan tidak akan melebihi besarnya perutangan pokok. Penanggung berhak mengajukan tangkisan-tangkisan atau sanggahan-sanggahan yang bersangkutan dengan perutangan pokoknya. Nah, beban pembuktian yang tertuju pada si berutang dalam batas-batas tertentu mengikat juga si penanggung. Jadi beban pembuktian yang tertuju kepada debitur dalam batas-batas tertentu juga mengikat juga pada si penanggung. Penanggungan pada umumnya akan hapus dengan hapusnya perutangan pokoknya. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, pada intinya jaminan itu adalah adanya jaminan, ya, pertama adalah jaminan umum pasal 1131, yang kedua adalah jaminan khusus. Nah, jaminan khusus ini ada jaminan kebendaan, ya, jaminan kebendaan ini adalah jaminan yang dijaminkan berupa harta baik bergerak maupun tidak bergerak, dan juga ada jaminan perorangan atau bortoh atau penanggungan, di mana yang melakukan ini adalah pihak ketiga menjamin pelunasan hutang yang dilakukan oleh debitur, menjamin kepada debitur untuk membayar hutang-hutangnya. Hanya sekali lagi, yang paling penting adalah secara teknis tadi kita harus bisa mengkonstruksikan secara sistematis, baik itu di dalam akta maupun kemudian di dalam teknis pembuatan aktanya, supaya nanti susunannya menjadi kuat, tidak akan mudah disanggah
oleh orang lain. Nah, apabila nanti terjadi sanggahan memang sangat merepotkan bagi kita, karena notaris pasti nanti akan dibawa, diikutkan di dalam pengadilan. Apalagi ini nanti kasusnya perdata. Kalau sampai kemudian notaris mempunyai andil di kerugian ya, karena ketidaktelitiannya, maka kemudian tentu notaris biasanya nanti justru yang akan dibebani paling berat oleh para pihak yang bersengketa. Nah, salah satu contohnya misalkan yang mungkin sering saya sampaikan, ini hanya soal teknis. Ada notaris senior kita di Jakarta, tanah yang dijaminkan itu ada di Banjarmasin. Proses penjaminannya, pasangan hak tanggungannya tidak selesai-selesai sampai kredit lunas. Nah, ketika kredit lunas, si debitur ini memperpanjang kembali. Jaminannya sama, ada cover note dari notaris bahwa proses pemasangan hak tanggungannya baru dalam proses. Nah, ternyata kemudian di dalam kredit yang kedua, kredit periode kedua, kreditnya 35 miliar, hanya dicairkan 8 miliar. Yang 27 miliar tidak cair. Menunggu sertifikat hak tanggungan yang dulu, yang dipasang untuk kredit periode sebelumnya selesai dan ditunjukkan. Sampai 6 bulan tidak selesai. Karena apa? Karena ternyata sertifikatnya hilang. Hilangnya tidak ketahuan apakah di kantor notaris, apakah di kantor BPN. Nah, akhirnya notaris Jakarta yang mengeluarkan cover note itu digugat oleh debiturnya sebesar 27 miliar, ganti rugi 27 miliar. Karena apa? Sebab dia tidak menyelesaikan pekerjaannya, maka kredit bank yang seharusnya dia bisa terima, ternyata 27 miliar tidak bisa dicairkan. Nah, ini rekan notaris kita sudah mau pensiun, ya. Tinggal 8 bulan menjelang pensiun, mendapat gugatan 27 miliar, dan kemudian pengadilan menangkan si debitur yang menggugat notaris. Karena ini mutlak kesalahan dari notaris. Padahal yang salah bukan notaris Jakartanya. Yang salah adalah yang notaris yang berada di Kalimantan Selatan yang pekerjaannya tidak selesai-selesai. Pemasangan hak tanggungan. Ini satu hal yang tentu harus kita hindari, jangan sampai itu kemudian terjadi pada diri kita dalam hal kita menyelesaikan persoalan-persoalan. Sekali lagi, sebenarnya kita semua sudah paham, sudah tahu persoalan yang terkait dengan ini semua. Hanya sekali lagi kita harus berhati-hati agar kita bisa menyusun secara sistematis bagaimana konstruksinya dalam pembuatan aktanya maupun isi aktenya yang kuat. Nah, jangan segan-segan kemudian rekan-rekan sekalian juga untuk bisa bertanya kepada yang seniornya, bertanya kepada guru-guru yang selama ini mengajari, kalau kemudian terjadi hal yang semacam ini. Karena rezeki tidak kemana. Bisa jadi baru buka praktek 2 tahun, kemudian PPAT-nya juga baru 1 tahun, dapat kiriman kemudian dari Surabaya, dari Jakarta, untuk pemasangan hak tanggungan nilainya 300 miliar atau 500 miliar. Nah, yang perlu kemudian, atau bahkan kemudian dapat order, ya karena kepercayaan, ya bisa jadi mendapat order dari perusahaan besar untuk melakukan proses-proses yang nilainya besar. Oleh karena itu, sekali lagi, jangan segan-segan untuk bertanya dan jangan berhenti untuk selalu belajar. Oke, dari saya ini yang dapat saya sampaikan, ini hanya selintas
gambaran besarnya saja, mungkin kita bisa diskusikan hal-hal yang menyangkut penjaminan ini. Silakan waktu kami kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Pak Sukoco atas penyampaian materinya. Kurang lebih 1 jam lebih sudah Pak Sukoco menyampaikan materi tentang jaminan. Mungkin sebelum diakhiri, kita akan masuk ke sesi tanya jawab.